Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sejak tahun 2020 hingga September 2025 mencapai 42,53 triliun rupiah. Ya, pemerintah mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar 42,53 triliun rupiah sejak tahun 2020 hingga September 2025. Kementerian Keuangan pun menyebutkan sektor ekonomi digital telah menjadi motor penggerak baru bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat akumulasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sejak tahun 2020 hingga September 2025 mencapai 42,53 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli dalam keterangannya menyebutkan, realisasi tersebut mencerminkan bahwa sektor ekonomi digital kini telah menjadi penggerak baru dalam penerimaan pajak di Indonesia. Adapun setoran pajak di sektor ekonomi digital tersebut berasal dari pungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 32,94 triliun rupiah, kemudian pajak atas aset kripto 1,71 triliun rupiah. Selain itu, pajak fintech berkontribusi 4,1 triliun rupiah, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 3,78 triliun rupiah. Rosmauli menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pemungutan pajak di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan agar pemungutan pajak digital semakin adil, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta model bisnis global. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pajak ekonomi digital mesin baru penerimaan negara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sadikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowerment Community. Kemudian juga ada Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director Center for Indonesia Taxation Analysis. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Tesar, apa kabar? Baik Pak Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga, dan kita langsung saja ke Pak Ruben, review bagaimana dengan tadi yang sudah disampaikan data bahwa pendapatan negara begitu dari ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari tahun 2020 sampai dengan September tahun ini secara kumulatif sudah mencapai 42,2 triliun rupiah. Apakah Anda melihat ini menjadi sinyal positif nantinya kalau memang tadi sudah disampaikan oleh pemerintah, ini akan menjadi mesin baru untuk menerima negara kita Pak Ruben? Ya, mestinya bisa menjadi mesin baru ya, terutama dengan berubahnya pola konsumsi, pola belanja masyarakat yang mulai menggunakan teknologi baik melalui perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga tentu saja transaksi yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik itu harus di-capture oleh pemerintah potensi penerimaan pajaknya ya. Nah, penerimaan ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak sudah berhasil memperluas basis pemajakan di sektor digital. Ya. Yang kita tahu semakin hari semakin bertambah penunjukan pemungut pelaku perdagangan melalui sistem elektronik, sehingga transaksi yang melalui perdagangan melalui sistem elektronik, terutama seperti layanan streaming, film, musik, ya, jasa online, itu bisa targetnya seharusnya Paretonya sekitar 80% bisa di-capture dari transaksi tersebut ya. Okay. Kemudian juga yang dari transaksi seperti fintech kan juga kita lihat otoritas juga tetap menyerap aspirasi dari para pelaku pasar ya dengan mengubah pemajakan atas transaksi perdagangan kripto yang lebih friendly bagi pelaku usaha di situ dengan tidak menggunakan PPN. Jadi saya lihat mestinya dengan fine tuning kebijakan perpajakan ini, pelaku usaha bisa melihat bahwa aspirasinya didengar, sehingga tingkat kepatuhan juga meningkat dengan adanya kepercayaan kepada otoritas pajak yang berusaha mengenakan atau menerapkan polisi yang berkeadilan ya.
Demikian Pak Pras. Baik, itu dia memang ada potensi besar yang bisa dimanfaatkan dari sisi ekonomi digital. Nah, dari komunitas digital sendiri, Mas Desar, Anda melihat bagaimana dengan pola masyarakat saat ini di era digital begitu? Apakah benar-benar digitalisasi sudah merambah ke semua lini masyarakat begitu, baik di perkotaan, di pedesaan maupun di pelosok daerah kita begitu, Mas Desar? Iya, tentu. Jadi perkembangan digital ekonomi Indonesia ini cukup melambung tinggi ketika era pandemi ya. Jadi 2020 kurang lebih gitu ya, mulainya sampai 2023 lah terakhir ya, kurang lebih seperti itu menumbuhkan sekitar 21 juta pelaku UMKM di ekonomi digital gitu ya. Oke. Jadi memang angka ini cukup besar dan juga terlihat di data dari Dirjen Pajak sekitar 40-an triliun gitu ya pemasukannya. Dan menurut saya ini potensi yang bisa tumbuh terus gitu ya dari tahun ke tahun. Tentu tadi seperti Pak Ruben bilang pemerintah terus harus hati-hati gitu ya melihat ini gitu ya, jangan sampai juga terlalu gegabah langsung main di pajak yang tinggi terhadap UMKM tentunya gitu ya. Mungkin harus selektif dan berkeadilan gitu ya, sehingga nanti tingkat kepatuhan juga menjadi tanda kutip tidak terlalu gapnya terlalu tinggi gitu ya, sehingga baik pelaku maupun pembeli gitu ya, dan juga pemilik platform juga tidak merasakan beban yang berlebihan terhadap bisa bilang pemungutan pajak ini, seperti itu ya Mas Pras. Baik, tapi sejauh pengamatan Anda begitu Mas Desar, selama ini dengan pungutan-pungutan pajak yang ada sudah cukup nyaman begitu, cukup kondusif bagi pelaku usaha digital ataupun mereka yang memang banyak berkecimpung dalam industri digital saat ini, Mas Desar? Iya, jadi kalau untuk pelaku UMKM yang berbasis digital, saya lihat memang pajak ini kadang-kadang juga masih agak longgar gitu ya, kita akui gitu ya, tidak terlalu kita dikejar-kejar lah tanda kutip seperti itu ya. Oke. Justru yang kami rasakan di pelaku UMKM itu adalah platform gitu ya, istilahnya biaya platform yang lumayan gitu ya, itu bisa 10-20% bahkan 30% gitu ya. Nah ini sebenarnya malah yang lebih dari pajak gitu ya, dan ini menurut saya masyarakat kami juga perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu ya, dalam ini mungkin komisi gitu ya terhadap pungutan di luar pajak, sehingga nanti ujung-ujungnya ke harga konsumen menjadi tinggi, ditambah lagi dari pajak misalkan. Nah, itu mungkin juga menjadi parameter yang perlu diperhatikan, di mana ada pendapatan yang sebenarnya juga dibebankan kepada platform atau juga kepada UMKM seperti itu. Baik, baik. Nah, Pak Ruben, dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Desar, menurut Anda efektivitas kemudian optimalisasinya begitu akankah bisa sesuai harapan kalau memang ini akan menjadi mesin baru bagi penerimaan negara? Karena tantangan tadi kalau memang ada pajak baru misalnya di industri digital begitu akan tertransmisikan dengan harga jual lagi kepada masyarakat kalau kita bicara mengenai produk-produk yang dipasarkan dalam mungkin merchant-merchant di digital begitu. Iya. Kalau untuk optimalisasi saya rasa masih ruang cukup besar ya bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan penerimaan dari transaksi digital ini melalui PMSE ya. Tapi terutama adalah PMSE yang melalui platform ya, karena PMSE yang melalui seperti jasa streaming, jasa online itu sepertinya sudah cukup mengcapture para pelaku penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya ya. Yang sekarang masih cukup rileks kan otoritas adalah pengenaan PPh atas transaksi yang pelaku usaha yang bertransaksi melalui platform. Padahal seperti yang disampaikan oleh Pak Desar tadi, sebenarnya kalau biaya pajak malah cukup rileks ya. Besar justru kan biaya platform ya. Dari sini sebetulnya sinyalnya justru kalaupun pelaku usaha yang berdagang melalui platform yang sebagian besar didominasi oleh UMKM, seharusnya pemerintah bisa tetap memulai pengenaan yang pajak 0,5% itu, karena seharusnya tambahan sebesar 0,5% tidak serta-merta mendongkrak harga jual ya. Justru memang yang komponen lebih besar malah pungutan di platform malah. Jadi kalau saya lihat ruang optimalisasinya masih cukup luas, terutama pemungutan pajak atas transaksi yang melalui platform e-commerce ya. Demikian Pak Pras. Baik, lantas apakah kita tahu juga bahwa
Ya, ini memang sudah menjadi suatu hal yang keniscayaan begitu, digitalisasi sudah masuk ke dalam era di Indonesia. Kemudian kita tahu juga ini akan menjadi sumber penerimaan baru. Lantas bagaimana dengan Ya. roadmap-nya, peta jalannya? Apakah sudah ada? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen Ya. berikutnya, Pak Ruben dan juga Mas Desar. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih langkah pemerintah dalam pemungutan pajak digital ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat seperti apa pajak digital begitu yang tengah digadang-gadang akan menjadi mesin baru untuk penerimaan negara kita begitu. Yang pertama, menunjuk sekitar 246 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ruben menjadi pemungut PPN. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pemungut pajak baik kripto, peer-to-peer lending dan juga SIPP. Kemudian memanfaatkan teknologi big data untuk memastikan transparansi dan juga akurasi pelaporan pajak digital. Ini dia beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan manfaat dari pajak ekonomi digital. Nah, ini dia apa saja manfaatnya. Yang pertama juga menambah pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan juga program sosial. Kemudian menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha konvensional maupun digital. Serta memperkuat ekosistem perdagangan digital di Indonesia dan meningkatkan lagi perlindungan terhadap konsumen dari beberapa hal yang terkait dengan pajak dan juga digital. Dan berikutnya kita lihat penerimaan pajak dengan rentang Januari sampai dengan September tahun ini. Ya, kita akan cermati bersama. Januari September 2024 tercatat 1.354,86 triliun. Tapi kita lihat rentang Januari September tahun ini ada penurunan sekitar 4,4% menjadi 1.295,3 triliun rupiah. Ini dia untuk penerimaan pajak rentang Januari September 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Desar Sendikapura, kemudian juga Bapak Ruben Huta Barat. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Ruben, menurut Anda apakah kita saat ini sudah memiliki roadmap ataupun peta jalan yang cukup komprehensif apabila memang ini kalau kita bicara mengenai ekonomi digital bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi Indonesia, Pak Ruben? Ya, kalau peta jalan yang kita lihat sejak undang-undang Omnibus Law ya, pemerintah sudah membuat peta jalan untuk bagaimana otoritas pajak ini bisa memajaki transaksi digital ya. Oke. Terutama adalah kesulitan memajaki dari ekonomi digital ini, terutama adalah bagaimana menentukan keberadaan dari pelaku usaha ya, karena untuk dapat memajaki satu subjek terlebih dahulu dia harus satu negara harus memiliki hak untuk memajaki subjek tersebut. Sementara transaksi digital kan pelakunya bisa jadi di luar negeri tanpa memiliki bentuk usaha di Indonesia, sehingga undang-undang yang ada pada saat itu tidak dapat memajaki subjek tersebut. Maka sejak undang-undang Omnibus mulai diperkenalkan pemajakan PPN atas pelaku usaha melalui PMSE, yaitu walaupun pelaku usaha tersebut berada di luar negeri, namun pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha tersebut untuk memungut PPN ya. Walaupun juga ada dari aspek PPh-nya sendiri yang sebetulnya payung hukumnya sudah disiapkan pemerintah pada saat itu, Perpu 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan menjadi undang-undang tahun 2020, undang-undang 2 tahun 2020, di mana otoritas juga sebetulnya sudah diberikan kemampuan untuk memajaki dari sisi PPh-nya, sehingga tidak hanya transaksi yang dipajaki, keuntungan atas pelaku usaha yang berada di luar negeri sendiri sebenarnya sudah dapat dipajaki. Baik. Jadi roadmap-nya sudah cukup komprehensif, di mana pemerintah sudah dapat mengcapture potensi PPN maupun PPh-nya ya, yang sudah disiapkan sejak 5 tahun ke belakang.
Demikian Pak Pras. Baik, oke, itu dia Pak Ruben. Nah, Mas Tesar, lantas bagaimana kalau kita lihat ya mungkin kesiapan dari teman-teman pelaku usaha yang memang bergerak di sektor digital, kemudian bagaimana ekonomi digital ini bisa mendorong lagi penerimaan negara. Menurut Anda tantangannya masih ada di mana yang harus dipecahkan? Mengingat tadi manfaatnya cukup banyak dan langkah pemerintah pun sudah dilakukan dalam pemungutan pajak digital ini, Mas Tesar. Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya di dunia digital itu harusnya kalau kita ngomong frankly speaking ya harusnya tidak ada tantangan. Kenapa saya bilang tidak ada tantangan? Karena semua tercatat, Oke. gitu ya. Bedanya digital dan analog adalah di situ, gitu ya. Jadi ketika kita ngomong pajak digital ini adalah shadow economy, justru saya bilang kebalikan, gitu ya. Oke. Oh digital ini adalah sangat transparan, gitu ya. Semua tercatat, gitu ya. Nah tinggal bagaimana, nah ini lagi bagaimana platform ini bisa mencatat itu secara real time dan dilaporkan secara real time kepada Dijen Pajak, kan gitu ya. Termasuk dari pembeli, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana platform ini dibuat simplify, mudah, gitu ya, sehingga ketiga pihak ini terkait tidak repot-repot lagi melaporkan pajak, gitu ya, secara manual, gitu ya, misalkan, dan juga tidak tercatat, gitu ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya, menurut hemat kami adalah ini kembali lagi kepada pemerintah, gitu ya, bagaimana menerapkan sistem perpajakan ini menjadi fully automatically, gitu ya, sangat seamless sehingga semua transaksi tidak ada yang akan terlewat, gitu, kecuali dia tidak menggunakan platform digital, gitu ya. Jadi menurut saya apapun parameternya nanti mungkin bisa pakai PPh final, gitu ya, tadi ya 0,5% atau apapun itu atau PPN itu akan mudah sekali tercatat dan kedua belah pihak bisa melihat, gitu ya, perubahan itu menggunakan dashboard yang sangat simpel. Mungkin seperti itu Mas Pras. Baik, tapi bagaimana dengan peraturan-aturan pajak e-commerce sendiri begitu menurut pandangan Mas Tesar saat ini? Iya, kalau yang setahu saya sekarang UMKM itu kan menggunakan 0,5% ya pajak final. Itu menurut saya itu udah cukup untuk UMKM yang ya tanda kutip yang masih sangat mikro, gitu ya, sehingga mereka melaporkan pajak sangat efisien dan mudah, gitu ya, tidak perlu menghitung PPN, gitu ya. Itu menurut saya ya itu pendekatan yang cukup mudah sehingga PPN itu bisa otomatis melalui platform. PPh sebagai UMKM tetap ada perpajakan untuk membayar PPh. Menurut saya itu betul. Tinggal masalah nanti thresholdnya sebatas mana nih? Mana yang boleh terus begitu, gitu ya, sampai mana nanti mungkin pendapatan mereka sudah tinggi mulai masuk ke PPN, gitu ya, dan juga nilainya mungkin bisa bertahap. Dan juga harus ada perbedaan antara tadi pelaku asing dengan pelaku lokal. Kenapa? Karena balik lagi negara itu ada unsur proteksi terhadap pengusaha lokal dibanding pengusaha luar negeri, gitu ya. Itu mesti ada perbedaannya kalau menurut saya. Itulah kita melakukan proteksi dan juga yang paling terakhir adalah insentif. Ketika kita dipungut pajak, apa insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM, terutama UMKM yang masih level rendah. Seperti itu Mas Pras. Baik ya. Nah, lantas dari Cita sendiri Pak Ruben idealnya seperti apa kalau memang kita lihat ini sektor ekonomi digital ini bisa benar-benar bisa mendukung lagi untuk penerimaan negara di tahun ini paling tidak? Iya, idealnya sebetulnya bulan lalu kan Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah menunda pemberlakuan PMK 37 tahun 2025 ya. Yang dimana di situ sudah mulai diterapkan pemungutan PPh final 0,5% atas UMKM yang berjualan melalui platform e-commerce ya. Iya, idealnya justru menurut hemat kami seharusnya tidak ditunda lagi ya kalau pertimbangannya dari sisi penjual. Kalau dilihat dari komentar Pak Tesar sendiri seperti kan pelaku usaha sangat siap kan. Pertama dengan tarif 0,5% itu seharusnya tidak memberatkan. Jadi yang kita lihat justru mungkin saat ini yang meminta penundaan justru lebih ke platformnya. Kemudian juga seperti tadi Pak Tesar bilang, semua transaksi tercapture sangat transparan ya. Kalau memang tujuannya adalah bukan saja penerimaan, saya rasa juga pemerintah mau melihat seluruh transaksi yang ada di platform e-commerce bisa tercapture oleh pemerintah datanya. Sehingga pemerintah juga mempunyai data yang lebih lengkap dalam sistem perekonomian Indonesia. Sehingga kesimpulannya adalah menurut kami seharusnya penundaan PMK 37 tahun 2025 itu tidak berlangsung terlalu lama ya. Mungkin nanti ketika di bulan Januari bisa mulai dilaksanakan dengan harapan bahwa pelaku
penyedia platform sudah siap untuk sebagai pemungut ya. Kalau pedagang sendiri saya pikir seharusnya tidak terlalu memberatkan dengan hanya pungutan 0,5% dan belum ada PPN di situ kalau thresholdnya masih di bawah 4,8. Demikian Pak Baik, Pras. oke, kita tunggu nanti bagaimana realisasinya juga di lapangan begitu ya Mas Tesar, kemudian juga Pak Ruben, sehingga benar-benar optimal begitu bahwa memang ada satu sumber pendapatan baru lagi bagi negara untuk ekonomi digital ini bisa memberikan manfaat juga dalam artian kembali lagi nih kepada masyarakat, kembali lagi kepada pelakunya begitu di industri digital begitu ya, untuk pajak-pajak yang mereka sudah bayarkan. Baik, Pak Ruben, kemudian Mas Tesar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben, Mas Tesar. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Makasih. Tesar. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.